Berjumpa lagi dengan saya Iko dan Saya Winnie. di BBM Baka-Baka Malam. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua dan di tengah-tengah kami ini telah hadir seorang guru spektakuler. Spektakuler ya? Luar biasa juga. Oh, saya juga amazing. Amazing. Oh, amazing. Amazingnya di mananya coba? Amazingnya di mana? Entar Dari kita pengalamannya kupas. tuh. Ntar kita kupas. Oh, jangan Ya. berlebihan, Pak. Oh, ntar. Biasa, Memang biasa. di sini harus berlebihan. Jadi ntar kita kupas ya. Dan kelebihan itu kita akan tampilkan. Iya. Ya kan? Ya, semua orang tuh Bahas di sini. sebenarnya punya kelebihan, punya Nah. pengalaman yang luar biasa. Cuma ini istimewanya karena dia di usia yang masih muda. Nggak semua orang, saya pun nggak punya, belum memiliki pengalaman. Langsung saja bintang tamu kita. Nah, dengarkan beliau memperkenalkan diri dulu, Ya, toh. perkenalkan diri. Silakan buat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuni Merduati. Saya mengajar di SMP 31 Konawe Selatan. Gitu, Pak Iko. Panggilannya? Panggilannya Buning, biasanya begitu. Buning. Iya. Saya dengar tadi ada kata merdu. Iya. Suaranya pasti merdu. Ya, Alhamdulillah. jadi namanya Ibu Nuning merdu sekali. Merduati, Pak. Oh, Merduati. Nah, Ibu Ning ini juga merupakan guru penggerak angkatan berapa, Bu? 7. 7. Sapa-sapa dulu angkatan 7 nih. Bapak Ibu guru, rekan-rekan CGP 7 yang sekarang menjadi GP 7. Terus bergerak ya. Ditonton loh ini. Ya. Ya, awas. Semangat untuk terus bergerak. Jadi nanti kru Pindara Studio akan ngecek like, comment, and subscribe-nya. Oh, Kalau khusus nggak ada GP7 GP7 yang like, comment, and subscribe, bisa didenda. Nah, oke, pemirsa, gini, tamu kita ini karena kaya akan pengalamannya, terutama di bidang edukasi ya, di bidang pendidikan ya, entah profesinya sebagai guru, pendidik, ya kan. Tentunya banyak hal yang mesti kita ambil. Terus terang saya tersanjung tapi juga malu juga ini, Bu. Kalau dibilang banyak pengalaman belum sebenarnya ya. Tapi mungkin dibandingkan kayak saya, Bu ya, kayak mungkin memang Ibu bisa disebut dengan kaya pengalaman. Tapi semuanya nih, Ibu Ning ini orang mana sih sebenarnya? Saya kalau berbicara suku, saya sukunya suku Jawa, Ibu. Jawa. Ya. Lahir di sini. Saya lahir di Jawa, dari SD, SMP, SMA, kuliah di Jawa. Tapi kok bisa di sini? Kesini kebetulan ikut suami. Jadi sedikit cerita ya. Dulu waktu kuliah saya kan kuliah di Malang. Habis itu saya sempat kerja sebentar di sekolah bilingual di Jawa 1 tahun. Habis itu saya dilempar di Papua. Di Papua? Iya. Wih, keren banget tuh. Dari Papua baru saya mengikut suami ke sini. Gitu. Tunggu. Pengen tahu tuh soal di Papua tuh. Oh, soal di Papua ya. Jadi ceritanya dulu waktu saya masih mengajar di Jawa 1 tahun ya di sekolah bilingual. Kemudian saya ditawari dari dosen saya, mau nggak mengajar di daerah di Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Nah, pemerintah sana yang meminta 16 guru, sesuai dengan kebutuhannya 16 guru untuk ditempatkan di sekolah yang rencananya mau jadi sekolah percontohan di sana. Jadi kebetulan saya tes, kemudian bergabung, kita berangkat ke Papua gitu. Apa ini saya pernah dengar dulu soal GGD, apa itu termasuk dengan GGD gitu? Oh bukan, Bu, bukan. Jadi saya dulu memang ikut tes di mana guru-guru yang berangkat ke sana itu adalah guru yang diminta oleh Pemda sana. Jadi kami sistemnya kontrak dengan pemerintah daerah. Kontrak. Gitu. Berapa lama di sana, Bu? Saya sudah kurang lebih 8 tahun di sana, Bu. Kalau 8 tahun tuh, iya. Berarti pengalamannya banyak sekali. 8 tahun itu lama. 8 tahun itu penuh suka duka gitu, Pak. Kalau boleh tahu berapa yang diberangkatkan gitu? Berapa personel? 16 orang, Pak. 16 orang. Iya, fresh graduate semua itu. Dari kampus yang sama. 16 orang dari Universitas Negeri Malang, 1 orang dari Jogja Universitas Sanata Dharma. Berangkat 16, pulang 16 juga. Sebagian pulang, sebagian melanjutkan, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang sebagian menikah dengan teman di sana. Gitu.
8 Oh, tahun di 8 sana itu. tahun. Oh, luar biasa. Berarti di sana tuh pasti banyak suka dukanya ya. Ya, Kalau boleh tahu nih Bu, pengen dengar juga cerita. ya. Sukanya dulu lah, sukanya Nah, sukanya. Sukanya dulu banyak Pak ya pengalaman, terus kemudian tidak menutup kemungkinan kita dulu berangkat juga, wah karena gajinya lumayan ya gitu. Setara eselon berapa gitu ya. Jadi ya itu sukanya kita dulu seperti itu. Karena kalau dibilang apresiasinya di sana untuk guru, terutama kami yang mendatangkan memang itu lumayan luar biasa dari Pemda sana gitu. Itu sukanya. Kalau untuk dukanya ya perjuangannya berat. Gitu. Lagi 8 tahun ya. Di sana daerahnya itu gimana? Maksudnya perkotaan kah atau Kalau dibilang kota, ya dibilang kota, sekolah kami berada di tengah hutan. Jadi depannya itu rawa-rawa hutan, belakang itu hutan. Jadi kalau kita ke belakang sekolah mau kabur anak-anak mau bolos, bolosnya ya ke hutan. terus listriknya? Gitu. Listrik kita pakai genset. Jadi kita nyalakan HP, cas laptop apa segala macam itu hanya malam sekitar 5 jam. Selebihnya kita pernah menggunakan lampu yang pelita, pernah juga lilin sampai saya dikirim dari Jawa lilinnya. Gitu. Itu pernah kita alami. Kan lilin pun dikirim dari Jawa. Iya, saya dikirim pernah 8 kilo. Berarti 8 kilo pernah dikirim 8 kilo lilin dari Jawa, Pak. berarti nggak ada sinyal dong. Kalau sinyal kadang bagus, kadang ya hilang-hilang gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Tapi zaman itu sudah ada HP. Sudah lah, Bu. Oh, Tahun iya. 2009. 2009. Oh, udah ada. Android malah udah ada. Iya, iya. Iya gini. Sepertinya kita punya ya dokumentasinya ya. Oh, Ya kan? Jadi ada ya? ya nanti kita tampilkan ya dokumentasinya. Nanti kita Iya, akan iya. tanya-tanya ya Iya, terkait dengan iya. dokumentasi yang tampil. Lah, ini dia, Oh. Bu. Nah, ini. Ya, Ibu ini ada di dalam mobil. iya, kita dulu waktu pertama mungkin pertama juga dalam hidup saya melewati medan yang kurang lebih 8 jam, Mbak, seperti ini. Jadi 8 jam dari Bandara Manokwari, ibu kota provinsi Ke TKP. Papua Barat, ya, ke Kabupaten Teluk Bintuni itu kita 8 jam menggunakan Hilux dan Land Cruiser. Jadi kamera bisa di-zoom mungkin. memang angkutan di sana itu Pak ya, di Papua itu angkutannya itu biasanya Hilux, Strada, Triton, Iya. Land Cruiser, Iya, ya. Pajero itu yang sesuai dengan ya, medannya ya, sih sebenarnya. sebenarnya. Tapi Ya, saya naik Land Cruiser itu mungkin pertama kali dalam hidup saya. Saya terjebak di lumpur di sini itu sekitar 2 jam tengah malam, Berapa jam 2 orang? malam. 16 orang dijemput dari pihak dinas, pihak Pemda, kebetulan banyak tim. Tunggu dulu, ini posisinya baru memasuki lokasi mengajar. Iya. Baru pertama kali. Mendarat itu di bandara provinsi Ibu, seperti kalau di sini Kendari ya. Terus Iya. dari Kendari kayak menuju ke Konsel gitu. Di Iya. sana dari Manokwari menuju ke Kabupaten Teluk Bintuni kayak gini 8 jam gitu. dari bandara 8 jam medannya kayak gini. Iya. Bahkan yang lebih parah kita lewat sungai juga yang diameternya mungkin ada 100 meter. Nah, Jadi kayak gini nih. ya gitu. Ini jalan menuju ke sekolah nih. Menuju kabupaten tempat saya Lokasi mengajar. mengajar ya. Terus dari kabupaten ke sekolah jauh juga. Dari mes kita ditempatkan di mes itu sekitar 1 kilo lebih lah ya. Dari tempat mengajar. Dari mesnya gitu. Terus kalau Tapi medannya kayak gini loh. mobilnya tenggelam tadi tuh bisa jalan atau ditarik? Kadang-kadang ditarik dengan menggunakan alat berat ya seperti itu, Bu. Berada dalam mobil, dalam kondisi kayak gitu, dalam mobil tuh. Ya itu pengalaman yang luar biasa ya, kita benar-benar off road karena kita melintasi sungai, pinggiran pantai. Kemudian kita melewati jalan seperti ini, seperti diadu-adu. Beberapa teman sempat muntah juga sih gitu. Jadi saya nih sebenarnya pengen ada apa ya kesempatan buat gini lagi karena teman saya kayaknya tertarik. Kalau Dia mau banyak off-road nanya bisa. Tapi terkait dengan perjalanan. ini kan tahun-tahun dulu Pak ya. Sekarang informasinya sudah di aspal gitu. Jadi alhamdulillah ya. Jadi ini dulu memang seperti ini, tapi alhamdulillah pembangunan juga cukup pesat di Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni. Sekarang informasinya dari teman saya sudah koral gunung, ada juga yang sudah aspal. Berarti nggak ada pengen kesana lagi. Kalau nostalgia sih pengen Bu ya, karena teman masih banyak, saudara masih banyak gitu. Tuh, jadi Ini ada, ini sekolahnya nih. ini sekolahnya, Ini ini sekolahnya. gerbangnya. Kebetulan sekolah saya namanya SD SMP. Ini gerbangnya bagus juga nih. Jadi enggak, ini sekolahnya ini milik pemerintah. Iya. Dan memang dicanangkan sebagai sekolah unggulan gitu Pak. Dan ini depan belakang hutan loh Pak ya. Jadi jangan kira begini terus megah di tengah kota itu enggak. Belakang itu hutan. Jurang Sekitar hutan. sekolah itu ada warga enggak gitu, penduduk? Jarang-jarang. Jarang Bisa juga. dihitung. Siswanya dari mana?
Siswanya Tapi kan listrik dari ada tak? listrik Ya ini ada kabel nih. ada arah ke yang penduduk sana kan juga ada SP di sana di Oh. satuan penempatan yang orang transmigrasi. Jadi siswanya itu berasal dari siswa transmigrasi. Sebagian dari kota, sebagian dari siswa yang dari daerah trans juga ada. Gitu. Jadi sekolah ini negeri ya. Nah ini termasuk dandanan kalau pakaian adat ya. Kalau kita ada kegiatan ini kebetulan kegiatan penanaman pohon di sekolah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ini yang memakai Saya yang pakai jilbab pink. Oh, yang jilbab pink ini ya? Iya. Ibu tadi tuh di Kalau saya Bentar. belum berani kostum begini karena ya Bentar saya tanya. begitu ya. Kamu tahu enggak bajunya adat Papua namanya apa? Enggak tahu. Koteka ya, Bu? Ya, koteka itu kalau yang sarungnya itu Pak yang dari laki-laki labu. aja tuh. Kalau ini dari daun-daun dan akar Oh, lain rabi-rabi. lagi. Iya, Oh, gitu. itu. Tapi mereka kan Papua juga kan, orang Papua juga. Iya, Papua itu kan banyak Pak, ada Papua Tengah, ada Papua Barat. Ada Papua Pegunungan. Ibu tadi Papua Barat. Papua Barat, Papua Barat. kebetulan kabupatennya Teluk Bintuni. Kalau di peta itu di bagian lehernya tuh Pak, Pulau Buru. Oh, iya. Lah ini di depan sekolah atau Oh, ini setelah gerbang tadi ada jalan masuk, terus kemudian ini ya halaman sekolahnya seperti ini Pak. Ini Pak. Ini ini acara apa ini? Ini tanaman pohon. Kebetulan kami dalam rangka Go menanam green. pohon. Iya, go Oh, green. Go Green ya benar. Satu siswa satu pohon gitu. Go Green. Nah, ini bangunan sekolah. Ini tampak dari atas, kebetulan sekolah kami itu berada di topografi yang miring Pak ya. Jadi Oh. tangga-tangga di sekolah kami itu jumlahnya ratusan. Itu. Ini tampak dari atas, gerbangnya tadi di sebelah sana. Berarti masuk gerbang itu naik. Naik terus ya. Bahkan perpustakaannya itu di atas gunung. Di atas Berarti gunung. satu gedung ke gedung lain itu naik. Ya, selalu ada tangga. Itu. Tapi guru-guru tinggalnya di mes kan? Iya. Sekilo ya dari sini tadi ya? Untuk mes saya pribadi dengan teman-teman 1 kilo, tapi untuk guru yang di sekolah ada mes yang masih dibangun di area yang ada pohon-pohon sini. Seperti itu. Wah, banyak juga siswanya nih, Bu. Banyak. Ini area lapangan utama. Ini kayak satap ya gitu ya. Iya, Ada iya. SD. Emang satap namanya? Iya. Satu atap ya? Tadi ya. Terpadu. Oh ya berarti. Kalau di sini istilahnya satap ya. Satap ya. Kalau Di kami sini di sana sih. istilahnya Tapi terpadu. siswanya banyak. Banyak ini. Siswanya banyak. Oh ya bentar. Emang di wilayah sana nih sekolah cuma ini? Sekolah ada banyak Pak, ada yayasan Katolik, yayasan yang Muhammadiyah juga ada, yang negeri juga banyak. Tapi kebetulan animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya di sekolah percontohan kami ini lumayan besar. Gitu. Oh ya ini berdirinya di kecamatan mana ya Bu? Kecamatan apa gitu deh? Jalan Raya Kalitubi Bintuni. Kecamatannya di sana namanya bukan kecamatan Pak, distrik. Distrik. Ya. Jadi kabupaten terus ada distrik gitu. Distrik itu kecamatan. Distrik itu kecamatan. Iya, kami distriknya Bintuni Timur, kabupatennya Teluk Bintuni. Ini kegiatan Hari Pendidikan. Oh ini Hari Pendidikan. Ya, mereka membawa ya papan-papan seperti antusiasnya ini. Ya. Anak-anak di sana ya. Ya. Tolong ampuni foto yang di pojokan Pak. Yang mana? Di pojok sana. Oh ini Ibu. Iya, iya. Awet kecilnya ya. Iya, itu foto 9 tahunnya jadi masih jamet gitu ya Bu ya. Jadi foto zamannya dia masih ini enggak serat apa ya? Enggak berubah mukanya, tetap muda. Karena, Bu, lebih karena tua orangnya sekarang ya. ceria terus ya. Ceria terus. Itu dia rahasianya. Iya. Jujur Pak, kalau lihat seperti ini saya rasanya kangen loh. Gitu. Jadi ya memang ya banyak sekali suka dukanya yang membuat kita jadi ingin kembali terkenang ke sana. Gitu. Nah ini, Ibu masih terjalin enggak koneksi atau komunikasi dengan teman-teman 60 orang itu sampai masih, saat ini? Bahkan di ikatan alumni siswa-siswi ini saya masih tergabung. Kami juga masih komunikasi, saling mengundang, saling memberikan informasi siapa yang menikah, mantan murid siapa yang menikah itu kami masih dapat undangan. Sesekali bikin napak tilas gitu Bu, berangkat lagi seminggu. Insya Allah Pak, ada rencana. Iya kan? Oh memang ada rencana? Ada rencana. Iya kayaknya bagus karena 8 tahun itu lama loh untuk meninggalkan kesan yang seperti ini. Keluar dari sana tuh pasti sedih lah kalau. Semua orang ya bisa ya kayaknya. Iya. Itu pengalamannya. Satu hal yang membuat saya merasa sangat luar biasa berada di sana itu Pak. Di sana itu seorang guru
seorang guru, kemudian tenaga kesehatan itu sangat dihormati dan dihargai. Dihormati, Jadi benar sekali. ibaratnya masyarakat itu menaruh harapan besar bagi guru untuk membantu putra-putrinya dalam belajar. Jadi memang luar biasa, sangat menyentuh gitu Pak. Saya pernah punya pengalaman, saya sakit dijenguk, dibawakan makanan ini, makanan itu. Sementara saya tahu sendiri kondisi beliau ya dalam keadaan pas-pasan, tapi rela untuk membawakan gurunya ini itu. Seperti itu. Jadi memang luar biasa di sana itu Pak. Dan perhatian pemerintah daerah sana juga Ya, sangat besar ya. sangat besar. Kami di sana pendidikan gratis, kesehatan gratis. Wih, hebat. Karena Pendidikan kebetulan gratis. kabupaten yang tempat saya tinggal ini penghasil migas Pak. Pantes. Pantes ya. Penghasil migas ya. Pantes. Gak heran sih ya. Nggak heran sih. Minyak bumi yang cair itu Pak. Pertambangannya ada di sana. Berarti sekolahnya nggak jauh dari kawasan itu. Kalau sekolah saya yang tempat saya mengajar memang kurang begitu dekat, agak jauh ya. Tapi banyak juga sekolah yang posisinya dekat dengan daerah yang terdampak. Tapi mereka mendapat kompensasi sih ya. Ini satu Bu. Iya. Ibu 8 tahun di sana nih ya. Iya. Terus keluar dari sana itu kontraknya habis atau gimana? Saya mengundurkan diri karena kebetulan suami saya penempatan di Bumana, Kabupaten Bumana kan. Saya langsung ikut ke Bumana juga tahun 2017. Jadi saya 2009 masuk di Papua, kemudian di Kabupaten Teluk Bintuni itu saya mengajar selama 8 tahun. Saya kemudian resign Pak. Habis resign, saya mengikut suami saya ke Bumana. Kebetulan di sini ada tes PNS, saya bergabung dengan Alhamdulillah Kabupaten Konawe Selatan menerima saya sebagai salah satu bagian dari guru di sini. Berarti waktu pergi ke Papua ini dengan suami juga ke sana? Kebetulan kenal suami di Papua ya. Oh, dapat jodoh di sana nih. Gitu. Dapat jodoh di sana. Iya. Gimana Oh, Pak? waktu Tertarik ya dapat- mau ke Papua? Nanti Bu ya. Saya tertarik ke Jepang Saya sebenarnya tertarik dulu. Papua. Tapi kayaknya asik juga. Tapi kayaknya situasinya sudah nggak kayak gini lagi ya. Iya, Sekarang. Sudah 10 Iya, tahun sudah berlalu. 10 tahun ya, berlalu. Sudah kemajuan dari perkembangannya Iya. di sana secara ya Infrastrukturnya luar biasa. iya kan. Pemerintah kan juga di pemerintahannya sekarang Iya. lebih gencar ke arah timur. Ya, karena pemerintah khususnya pemerintah Indonesia kan memang Iya. lagi maraknya membangun di sana kan. Iya, Memajukan infrastruktur terutama di Papua. Iya. Nah, ini Bu. betul sekali. Satu hal lagi. Ya. Satu lagi Pak. Waktu Ibu kenal suami di sana, Ya. suaminya guru juga. Ngajar Iya. juga gitu. Ya mungkin jalannya Allah sudah seperti itu Pak ya. Suami saya kuliah di UNM, kuliah di Unhas, kemudian lanjut di UNM, kemudian beliau ke Papua. Kemudian ada di sana ada omnya. Ya, dari situlah saya mengenal beliau karena kebetulan omnya juga di sana kepala sekolah yang sekarang sudah jadi kabid di sana. Berarti dia mengajar di Jadi sana. mengikut kebetulan ya. Allah Satu sudah tempat mengaturkan. mengajar Iya, atau satu tempat mengajar. Satu tempat mengajar di sekolah tadi. Iya. itu yang disebut dengan Itu jalan. asam di gunung, Nah, Garam di laut. Saya di laut. nggak tahu itu. Anak kecil. Begitu sudah ceritanya. Ayo ada mau ditanya lagi. Katanya penasaran Papua. Masih banyak sih, banyak di sana. Coba tanya lagi. Daripada disuruh ke sana, Pengen ikut sih. dia nggak mau lagi masalahnya. Kalau masalah kebutuhan guru di sana itu masih banyak yang dibutuhkan loh Pak. Jadi kalau misalkan mau jadi volunteer mengajar di sana itu masih sangat diterima saya yakin. Bagaimana Pak Iko? Dimarah saya sama mama. Jadi seperti itu. Sebenarnya menantang juga sih. Iya, iya. Ya paling tidak kita ke Papua ngapain kalau bukan itu? Iya. Ya kan? Iya sih. Ngapain lagi kalau bukan karena ngajar? Karena kan passion kita di situ sih sebenarnya. Nggak Saya dulu mungkin. juga awalnya nggak terbayang Pak, keinginan untuk ke Papua itu tidak ada sebenarnya Hmm. awalnya. Apalagi di Jawa kan maksud saya sudah dapat pekerjaan. Tetapi karena dibilang, ayo rame-rame banyak temannya gitu. Iya. Terus di sana itu kamu orang bahasanya ya. Kamu orang nanti akan di sana itu enak, disediakan ini, mes ada, transportasi ada. Jadi di sana itu tugasnya tapi agak berat yaitu membantu percepatan pembangunan terutama pendidikan. Karena diminta untuk membuat sekolah yang bisa dibilang unggul gitu Pak. Berat memang, tapi ya
kami baru lulus kuliah, biasanya kan idealisme masih tinggi, Iya, benar-benar. semangat membara menggebu-gebu. Jadi ya sudah, kita ayo, sudah kami janjian deal berangkat. Sampai di sana babak belur sudah sama-sama. Sempat kita menangis sama-sama gitu karena nggak kuat gitu Pak. Karena jauh dari orang tua, kemudian pas sinyal hilang, listrik mati, pokoknya gaji tertunda, sempat juga itu kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya hal yang mungkin bisa dibilang dukanya ya, tapi menurut kami itu ya jadi pengalaman yang luar biasa. Itu bukan hal yang buruk yang kita simpan, tapi ternyata alhamdulillah ya kondisinya ternyata membaik seiring dengan berjalannya waktu gitu. Tapi saya rasa justru keadaan seperti itu yang bisa membentuk ibu sehingga seperti sekarang. Iya kan? Ya terus terang memang orang kadang bilang tahan banting itu karena memang kita sering dibanting gitu Pak ya. Lah iya benar. Iya. Teruji. Ya kan? Teruji dia. Di antara pengalaman-pengalaman yang luar biasa tadi, ada yang paling berkesan mungkin yang paling berkesan itu sebenarnya Bu, ketika kami sekolah ada sedikit kendala di mana kami tidak bisa menggunakan ruangan sekolah kami gitu ya. Karena ya ada satu kasus lain hal gitu, sekolah kami tidak diizinkan beroperasi selama 6 bulan. Jadi kami terpaksa harus keluar dari kelas. Satu sekolah atau satu sekolah, ya. Mulai Mulai dari ruang guru sampai ruang kelas itu tidak boleh dipakai ya, karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan. Jadi kami diminta untuk tidak melaksanakan pembelajaran di sekolah. Akhirnya kami sampai di teras-teras rumah guru, teras-teras mes, sampai di teras-teras ruko-ruko, di pinggir jalan, di perempatan. Kami mengajarnya ya akhirnya di alam. Tapi dengan cara seperti itu apa semua siswa ini yang ada di situ bisa istilahnya mau gitu ya? Enggak kan, siswa kan banyak di situ. Ya. Jadi ada sebagian yang di teras, di mana gitu. Apa semuanya itu bisa di... Ya, syukur Bu ya, dengan ketidaknyamanan tersebut, guru dengan siswa itu kan jadi semakin dekat. Pak Guru, gimana kalau kita belajar di dermaga? Kita pergi ke dermaga belajar. Pak Guru, gimana kalau kita belajar di bawah pohon gersang saja di sana di semak-semak? Kita pergi nih Bu. Dan kita belajar di alam jadinya dengan ya keterbatasan itu ya. Mereka untuk belajar juga itu. Dan itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya, sampai akhirnya karena mungkin pejabat-pejabat itu melihat kami di pinggir-pinggir jalan, di tangga-tangga, di teras-teras itu, akhirnya puji syukur tergerak semuanya dan kami akhirnya dipinjami sekolah gitu. Dipinjami itu maksudnya dipinjami sekolah lain yang belum dipakai. Habis itu ada pihak-pihak yang berwenang juga berniat untuk menyelesaikan masalah sehingga sekolah kami bisa dipakai kembali. Ya, itu perjuangannya 6 bulan itu luar biasa Bu. Kami dengan segala kondisi, siswa dengan segala kondisi tetap belajar gitu. Iya, itu menurut saya situasi yang sulit ya, karena saya ingat waktu zaman corona gitu. Ya. Padahal tuh siswa saya sedikit, itu saja kita sudah setengah mati karena mengumpulkan mereka ya, apalagi kalau saya tadi itu di gambar banyak sekali siswanya. Cukup nggak itu kira-kira di teras mereka? Teras mes itu sampai ke depan, ke samping, sampai numpang-numpang di pojok. Cara membagi kelasnya saat itu bagaimana? Satu guru menangani satu kelas. Kadang-kadang 2 guru menangani satu kelas. Yang penting setidaknya dalam 1 hari mereka belajar Bu. Entah itu sambil selonjoran, sambil duduk, sambil baring, atau sambil ya seadanya lah. Bisa bayangkan? Berarti guru di sekolah itu hanya 16 saja itu? Atau ada yang guru asal sana memang gitu? Khusus kami guru kontrak memang 16. Tapi ada beberapa guru yang diminta untuk membaur kepada kami supaya ada ya transfer energi antara bagaimana di situ kebiasaannya, adatnya, kemudian cara bersosial, kami juga belajar dari mereka. Terus kami juga bisa menularkan mungkin hal-hal positif gitu. Beberapa guru memang ada. Berarti dari penduduk asli sana ya? Iya. Oh, dari sekolah-sekolah yang udah di sana ya? Ya, supaya ada transfer energi dari kami ya, dan dari benar. beliau-beliaunya yang putra daerah asli. Ya, kalau nggak kayak gitu ntar mereka belum tahu kebiasaan di sana. Terus terang kami juga sempat seperti apa Pak ya, culture shock gitu ya. Iya benar. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu. Karena kan orang baru kan ya? Ya, kami orang baru. Apa hal yang tidak bisa diucapkan langsung benar, gitu. Benar. Apa hal istilah. Karena di sana bahasanya kan kita juga sempat ya nge-lag ya, mungkin beda server. Kayak mereka bilang, "Ibu, sapi main bola."
sapi main bola itu apa? Ternyata saya pergi main bola. Ibu kemarin saya tidak masuk, sapi main bola. Sapi pasar. Agak mirip-mirip ya dengan Iya, di sini. Ya, sapi Akhirnya sudah biasa kan? sapi main bola. Sapi main bola itu apa? Terus terang saya yang dari daerah barat terus mendengar sapi main bola itu namanya sapi main bola. Ternyata saya pergi main bola. sama dengan sini. Ya, belum lagi bahasa-bahasa yang lebih cepat kan Iya. dialeknya kan lebih cepat di sana Lebih Pak cepat. ya. Tapi terus terang lama-lama selama bertahun-tahun lama-lama ikut-ikut. Jadi saya kalau ngomong tuh cepat sekali biasanya. Mengikut logat gitu. Ini alhamdulillah selama pindah dari sana, di sini 5 tahun, saya hampir 5 tahun di Sulawesi, di Konawe Selatan ya. Mau ikut lagi logat sini sudah. Cepat beradaptasi Iya. berarti beliau ini. Bayangkan pernah punya pengalaman di Papua sampai di Konawe Selatan, guru Guru penggerak lagi. Punya hebat lah. Belum Pak sebenarnya, belum. Hebat, Pak. hebat. Iya. Hebat. Jadi sebenarnya motivasi untuk ikut guru penggerak itu sebenarnya Pak awalnya bukan karena kadang ada orang yang salah persepsi ya. Kadang dibilang mau jadi ikut penggerak karena mau jadi ini, mau jadi itu. Sebenarnya saya bukan. Cuman saya merasa saya semakin tua gitu Pak. Dan kalau saya ketinggalan zaman atau saya tidak mengupgrade nanti saya jadi bahan ketawaan gitu istilahnya. Makanya saya ya menyibukkan diri dengan bergabung gitu. Jangan sampai saya dibilang out of date atau bagaimana kan gimana gitu Pak ya. Itu kan bagian dari self development ya, Iya. self growing kan. Karena Iya, kalau nggak gitu, ya kita akan ketinggalan. iya, iya. Dan Ibu bagusnya ya sudah tidak melakukan hal itu ya. Jadi guru penggerak, punya pengalaman 8 tahun ngajar di Papua. Sekarang ngajar lagi di Konser. Konawe Selatan, Iya. SMP berapa tadi ya? SMP 31. SMP 31. Iya. Ya kan? Oh ya, kalau menurut saya tuh selama 6 bulan beliau mengajar di luar. luar tuh itu sudah apa ya, lebih dari guru penggerak lah menurut saya. Bergerak beneran mereka tuh. Ya untungnya bergeraknya bersama-sama gitu. Mungkin kalau Ya. sendiri nggak sanggup ya. Ya karena kita bertim gitu ya. Kita dalam tim berkolaborasi jadi kita dengan energi yang sama gitu. Iya Jadi benar-benar. ya kalau saya sendirian mungkin tidak sanggup juga Pak. Dan mungkin Cuman karena semuanya tuh sama-sama memiliki rasa tanggung jawab. semangatnya sama gitu. Jadi ya luar biasa. Teman-teman saling support. Meskipun kadang kita juga nangis sempat merasa lelah gitu, tapi ya kita nangis bareng dan kuat bareng gitu. Itu memori yang sampai sekarang masih Saya teringat. bayangin kalau dia pergi dari sana tuh pasti nangis. Oh pokoknya Pasti nangis. Waktu datang untuk move on itu nangis ya kan, pas mau Iya. pulang nangis juga. move on-nya lama loh Pak terus terang. Waktu pulang dari Papua, pindah dari Papua itu saya move on-nya lama. Karena kayak seolah-olah hati saya itu ketinggalan di sana gitu. Jadi bisa dibilang saya susah move on dulu, tapi alhamdulillah dengan kesibukan mengajar lagi ya, ketemu anak lagi, murid baru lagi, insya Allah ya, itu jadi pengalaman Iya, yang paling berharga dan bukannya saya sudah move on terus melupakan, bukan, cuman ya dulu sempet kayak di hati itu kayak rasa gimana gitu ya, tapi Iya. alhamdulillah Pasti ada yang komunikasi bilang juga masih bagus. namanya sudah bertahun-tahun di sana Bu ya. Iya. Total berapa tahun di sana? 8 tahun tadi itu. Iya. Tapi seharusnya seandainya sampai selesai kontrak tuh berapa tahun? Ya, sampai kan ada renewing terus Bu ya, jadi diperbaharui terus gitu. Jadi gitu. masih sekarang itu masih ada temannya di sana. Oh, sekira itu dari awal tes tuh kamu di sana sekian tahun gitu. Awalnya 3 tahun, tapi terus perbaruan sampai akhirnya saya mengundurkan diri untuk pindah ke sini. Mengundurkan diri sudah tahu alasannya kan. Iya. Nafas Sudah tahu kan. Sebenarnya ya bisa bayangin. kita kalau dengar ceritanya Bu Nuning ini kita lebih banyak menghayalnya sih. Iya kan? Karena kita terbawa seakan-akan kita itu ada di sana. Sebenarnya di sana tuh menyenangkan sekali loh Pak. Ya, kalau boleh saya bilang ya, murid-murid di sana itu punya antusias yang sangat tinggi untuk keinginan belajarnya, keingin tahuannya tuh tinggi sekali. Tinggi sekali. Semangatnya tinggi gitu. Berbeda dengan anak-anak yang justru kayak banyak kemudahan di sini ya. Iya. Serba ada. Ya mungkin karena sudah biasa terpenuhi dimanja jadinya mereka justru semangat belajarnya tuh kurang. Seperti itu. Gimana Pemirsa- tertarik Bapak Ibu berdua? Pemirsa saya Tertarik tuh sampai tahan apa sih tadi dengernya. jadi sahabat Pindara Studio saya sampai lupa sapa. Sorry. Kita
terlarut. Ya, Terlarut. kita larut dalam kisahnya Bu Nuning ini, ya kan? Jadi kita lupa sapa-sapanya juga ini sebenarnya. Tadi sempat ngebayangin imajinasinya sudah sampai mana tadi? Saya Udah sampai di jalan rusak tadi atau udah di gerbang? bayangkan kalau saya dalam mobil dengan kondisi kayak gitu, bahkan bannya itu sampai tertanam. Kayaknya saya nangis pulang langsung. Pertama kali itu saya senang sekali loh Bu, karena saya baru merasakan off-road. Kalau di Jawa mungkin kan kita mau ke Gunung Bromo atau mungkin kita pokoknya ya hanya ya pokoknya off-road begitu. Tapi kalau di Papua itu off-roadnya off-road betulan. Kita mobil melintasi sungai yang diameternya hampir 100 meter itu asik banget itu. Oh iya. Suara bannya itu, suara waktu menembus air itu sensasi yang luar biasa. Habis itu kita melewati pesisir pantai, naik turun bukit gitu. Terus habis itu kita ke hutan yang seperti Ibu lihat tadi. Itu pegunungan tapi dekat dengan laut begitu. Kita lewati sungai-sungai besar, kemudian kita melewati tepian. Jadi sepanjang perjalanan tuh tepi sini tebing, sebelah sini tuh laut, pesisir pantai. Jadi kita di tepian laut gitu. Tapi kalau tempat mengajarnya? Tempat mengajarnya Teluk, Bu. Jadi memang airnya kabur karena memang dia menjorok ke arah daratan ya Teluk itu. Airnya coklat. Kalau mata pencaharian orang di sana tuh banyak kan apa? Sama dengan masyarakat Tolaki ya, jadi mereka bersagu. Oh ya, iya. gitu. Ya, Jadi berkebun lah. maksudnya. mereka biasanya menggunakan sagu. Kalau di sana kan papeda, kalau di sini Papeda. sinonggi ya. Ya, Makanya lidah saya sudah terbiasa karena di sana makan papeda, di sini saya Tapi makan cara sinonggi. masaknya sama juga. Sama. namanya saja yang beda. Iya, namanya beda. Pasangannya juga kurang lebih sama. Sama, Ikan kuah ikan kuning kuah. dengan ayam kuah kuning gitu. Jadi sahabat Pindara Studio itulah tadi my job, my adventure. Iya kan? Kerja apa ya? Pekerjaannya ya Saya adventure-nya dia juga. tadi bilang belum move on, jadi saya tuh agak kayak sesek dengar. Nah, Serius ini serius. nanti Ya. seseknya kita lanjutin. Ya kan? Karena memang kita lebih banyak berimajinasi sih. Kita larut dalam cerita. Seakan-akan kita hadir, ya kan, di sana. Padahal cuma diceritain doang. Iri. Ya iri sih sebenarnya, pengen. Tapi sekarang mungkin keadaannya sesekali bukan. Pak boleh berkunjung ke Maksud Papua. saya itu pengen ke sana tapi kondisinya masih seperti yang Ibu rasakan. Sekarang kan sudah Ya, beda sekarang pastinya. beda, ya. Sudah beda. Yakin bisa kalau Oh, kondisinya bisa kayak aja. gitu. Kalau masih ada. Ya, jadi sahabat Pindara Studio, itulah tadi sepenggal kisah. Wes, sepenggal kisah. Hah? Sepenggal itu Bu, Hah? betul. Karena kalau Iya, diceritain bisa jadi 2 hari, 3 hari. Iya, sebenarnya banyak. Nanti kita akan apa ya, schedule mungkin ya. Bikin schedule lain lagi untuk dilanjutkan kisahnya ya, karena memang inspiratif sih kisah sebagai pemantik semangat kita lah, terutama para guru-guru nih ya. Jadi yang ada di tempat yang memiliki fasilitas lengkap ya kan, yang kondisi dan situasinya baik-baik saja, jangan manja. Nah, kamu bilang tadi soal inspiratif. Saya kalau boleh nih, pesan apa kira-kira yang bisa menginspirasi apa ya, terutama guru, teman-teman pendidik yang ada di Konawe Selatan khususnya. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, terutama sobat Pindara Studio. Sebagai guru, tugas utama kita adalah mengabdi kepada negeri untuk membantu ya siswa-siswi kita untuk belajar bagaimana menjadi seseorang yang bermanfaat ke depannya. Kalau kita sebagai guru terus ditempatkan di sekolah manapun dengan kondisi seperti apapun, jangan dilihat kekurangannya dulu, nikmati dulu. Kemudian kalau kita berpikirnya selalu di sana begini, di situ begini, kita membanding-bandingkan, kita tidak akan menikmati apa yang ada di depan mata kita. Seperti itu. Jadi kita nikmati kerja di tempat tersebut, di satuan pendidikan tersebut, kemudian kita berpikir apa yang bisa kita lakukan di situ. Perubahan apa yang kita bisa bawa untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jangan kita melihat, oh di sekolah sana ininya bagus, itunya bagus. Sementara kita berfokus pada kelebihan yang dimiliki orang lain, kita tidak sibuk dengan apa yang ada di depan kita. Padahal bisa loh, kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah itu menjadi modal malahan. Keterbatasan bisa jadi malah menjadi modal untuk menjadi lebih baik. Gitu. Makanya di sini ada istilah ya berpikir
base pada kelebihan, jangan defisit ya. Berpikirnya dengan defisit, tapi berpikirnya berdasarkan aset. Meskipun aset itu berupa kekurangan. Iya, benar. Itu saran saya kepada teman-teman semuanya, rekan guru semuanya, untuk lebih fokus pada apa yang dimiliki di sekolah kita. Kemudian mengembangkannya, memanfaatkannya menjadi lebih bermanfaat, tentunya bersama dengan putra-putri peserta didik kita untuk mengembangkan diri dan mengembangkan diri lagi, terutama dalam kurikulum Merdeka ini ya. Kita harus memanfaatkan itu semua. Seperti itu. Pesan-pesannya mak jelek ini. Pokoknya ngena, ya kan. Jadi sahabat Pindara Studio, itulah tadi ya bincang-bincang kita, baka-baka malam ya, baka-baka malam ya bersama Ibu Nuning Merduati, Ibu Nuning Merduati ya kan, guru SMPN 31 Konawe Selatan, guru penggerak angkatan 7 ya kan. Jadi sahabat Pindara Studio, saksikan terus baka-baka malam atau EduTalk, pokoknya semua yang ditampilkan atau yang disajikan di Pindara Studio Channel. Dan jangan lupa Di like, komen, and subscribe channel Pindara Studio. Ditonton sampai habis. Oke? Salam. Demikianlah, sampai jumpa dan kita pamit dulu. Pamit undur diri dan terima kasih banyak untuk Ibu Nuning ya kan, telah berbagi banyak hal kepada khususnya kami berdua sebagai pendidik juga dan kepada sahabat-sahabat Pindara Studio. Sampai jumpa. Semangat ya. Ya, tetap semangat.